Nah, selanjutnya kita akan ngebahas untuk soal selanjutnya itu adalah soal esai nomor 5 untuk tahun 2017 dan tahun 2018. Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama adalah jelaskan dengan grafik mengapa penyediaan barang publik yang mempunyai eksternalitas positif atau manfaat marginal sosial lebih besar dari manfaat marginal swasta cenderung kurang optimal gitu ya. Jadi kan kita berbicara tentang penyediaan barang publik. Nah, arti penyediaan ini tuh kan bisa kita bilang kayak produksi barang publik gitu ya. Penyediaan berarti membuat atau menghasilkan barang publik. Nah, kegiatan yang menghasilkan barang publik itu kan termasuk dalam kategori produksi gitu ya. Nah, jadi di sini karena ada kata eksternalitas positif gitu ya. Artinya eksternal positif itu berarti kan ya artinya yang baik gitu, yang positif. Nah, kalau artinya sendiri adalah karena kita berbicara tentang produksi gitu ya, penyediaan, berarti di sini bisa kategori katakan sebagai ketika ketika kita suatu perusahaan itu melakukan produksi, nah di mana produksinya itu akan meningkatkan kesejahteraan atau menguntungkan pihak lain. Berarti kan ada pihak pertama, ada pihak kedua, pihak ketiga seperti itu. Nah, tetapi perusahaan tersebut tidak mendapat kompensasi dari pihak lain yang memperoleh keuntungan. Jadi kayak apa ya namanya? Ibaratnya ya ada orang yang memulai, kita mengikut atau mengcopy gitu ya. Kalau di sini. Nah, kalau arti dari contohnya adalah terdapat tanah negara yang bebas digunakan untuk eksplorasi. Nah, perusahaan pertama yang melakukan eksplorasi akan memberikan keuntungan kepada perusahaan berikutnya. Nah, jadi kalau kita berbicara seperti itu kan kita bisa coba tarik gitu ya. Artinya kan misalnya nih ada suatu tanah gitu kan, ada katanya di sini ada tanah negara. Nah, tanahnya ini tuh boleh atau bebas digunakan oleh siapapun gitu ya. Dalam artian boleh digunakan untuk siapa aja gitu, untuk apa-apa aja juga boleh. Nah, nah, jadi misalnya aku gitu kan, aku melakukan eksplorasi. Nah, eksplorasi ini kan lebih kayak melakukan penelitian untuk mencari minyak gitu ya, eksplorasi gitu. Nah, jadi aku lagi mencari tempat tambang minyak gitu dari tanah yang dibolehin pemerintah gitu. Nah, jadi kan ketika aku mencoba, artinya dalam artian melakukan kayak ngecek sana sini ada nggak ya minyaknya, tiba lagi tempat lain di sini ada nggak ya minyaknya, seperti itu kan ya. Nah, jadi di situ kan kita butuh ataupun mengeluarkan biaya gitu ya, karena kan kita juga udah belajar akum yang terkait tentang sumber daya minyak gitu ya. Nah, jadi kan gas migas itu, jadi kan kita ketika melakukan observasi ataupun melakukan pencarian tambang minyak itu kan kita butuh biaya, karena kan ketika kita melakukan kayak ngecek tanahnya di sini atau melakukan pengeboran sini tuh kan nggak langsung ada gitu, mungkin kita bisa mencoba 2 kali, coba 3 kali. Nah, ketika kita melakukan coba apa namanya pengeborannya itu kan berarti kan mengeluarkan biaya gitu, kita butuh biaya. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan, misalnya ketika percobaan kelima baru kita dapat tambangnya gitu, dapat ternyata daerah sini yang ada tambangnya gitu, ada minyaknya. Nah, alhasil kan eh, kita ataupun mungkin kalau ibaratnya kita bilang perusahaan-perusahaan minyak yang lain itu pun jadi tertarik, artinya lebih kepo gitu, artinya ya udah kita juga bikin aja deh tambang di sampingnya kan, karena di sekitar sini tuh ada minyaknya nih gitu kan, ya udah kita bikin sampingnya gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan produksi gitu, karena kita menyuling minyak itu kan akan kita produksi atau kita bagikan, kita akan kita jual gitu ya. Nah, jadi kan ketika kita melakukan produksi tadi tersebut, kita memberikan informasi bahwa tanah yang kita lakukan itu tuh ada minyaknya. Jadi sehingga orang-orang pun mengikut gitu kan untuk melakukan pengeboran di dekat-dekat situ. Nah, sehingga ada keuntungan gitu. Ada keuntungan ataupun apa ya?
ya benefit lah yang diterima oleh orang lain gitu ya, yang pihak lain, tapi pihak yang pemulanya tadi gitu kan, pemulanya tadi itu tidak ada kompensasinya atau tidak ada ya dapat keuntungannya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bilang tuh rumusnya gitu ya, private marginal cost-nya kita kurangin sama dengan itu artinya social marginal cost. Jadi marginal benefit itu kayak jadi apa ya, tadi biaya-biaya tadi itu menjadi hilang gitu ya, menjadi nggak ada gitu, yang sebenarnya itu keuntungan orang tapi itu kayak menjadikan kayak kerugian sebenarnya bagi kita gitu. Jadi kita nggak dapat untung apa-apa, tapi orang mendapat keuntungan. Jadi dia nggak perlu lagi mengeluarkan biaya gitu ya untuk mencoba penelitian atau mau mencoba eksplorasi gitu, karena udah ada orang yang memulainya. Sehingga ya udah private marginal cost atau PMC kita kurangi sama marginal benefit atau biaya-biaya itu akan menghasilkan social marginal cost-nya seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan di grafik, ini sebenarnya grafiknya cuma aku copy gitu ya teman-teman. Nah, jadi kan ini tuh kalau kita lebarin sedikit ya, ini kita lebarin dulu nih. Nah, ini kan sebenarnya ini kan adalah price of oil exploration gitu kan, dan ini adalah quantity of oil exploration. Nah, sebenarnya titik awalnya itu ada di A gitu kan ya. Jadi kan di titik A ini itu apa yang namanya? Kalau ibaratnya perusahaan satu tadi, ibarat perusahaan satu tadi memproduksinya di titik A ini. Jadi dia ada P1 dan ada Q1. Jadi titik A itu adalah equilibrium-nya, gitu kan ya. Nah, terus ini enggak, bentar ya, ini bisa digeser tidak ya? Oke, ini kita geser dulu biar rapi. Nah, jadi titik A ini merupakan equilibrium yang pertama gitu, yang pertama dimilikin oleh perusahaan tadi, gitu kan ya. Terus baru di sini kan ada pergeseran gitu, ada pergeseran dari ya SMC tadi gitu. Kenapa? Kan tadi di sini adalah katanya di sini ini kan ada supply-nya yang biru ini, kan ini kan supply yang dimana sama dengan itu PMC sama dengan private marginal cost. Sedangkan di sini itu adalah D, itu private marginal benefit atau social marginal benefit, gitu kan ya. Nah, terus kan tadi ingat gitu ya, kalau ketika kita mencari SMC gitu, karena kan di sini SMC-nya gitu kan, SMC itu kan kalau kita bilang kan ini kan PMC kurang benefit gitu, PMC kurang benefit sama dengan SMC, atau PMC sama dengan social marginal benefit, maaf, social marginal cost ditambah sama marginal benefit gitu ya kan. Makanya dibilang sini adalah marginal sosialnya lebih besar daripada marginal swasta gitu. Nah, jadi kan kalau kita menggambarnya seperti ini. Jadi kalau kita bilang di sini itu adalah ada titik S. Nah, jadi kan S tadi itu adalah social marginalnya itu, social marginal cost itu adalah PMC kurang marginal benefit. Jadi kalau bisa kita bilang ya sesuai gitu. Jadi di sini artinya maaf marginal manfaat marginal sosialnya lebih besar dari manfaat marginal swasta itu. Karena kan di sini tuh sosialnya itu ada penambahan dari marginal benefit, sedangkan private marginal cost-nya tadi itu tidak ada gitu. Jadi ya udah. Jadi karena gini, kan kita ketika itu kita akan menggeser kurvanya ini, ya kita bilang kalau ibaratnya secara gamblang gitu ya, kalau secara gampangnya gitu untuk memahami kurvanya ini gitu kan, di sini itu sebenarnya ya kita pahami dulu dari titik A ini gitu. Titik A ini adalah kurva pertamanya, kurva yang pertama. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita gampangnya gitu ya, ketika ada namanya eksternal positif gitu kan tadi, berarti kan kita dituntut adalah untuk memproduksi lebih banyak gitu ya, karena kan nama eksternal positif berarti dia kayak
memberikan keuntungan, artinya memberikan ataupun mensejahterakan orang gitu ya, memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Nah, sehingga ketika kita untuk melakukan itu, untuk memberikan kesejahteraan kepada orang, berarti kan kita akan menggeser kurva supply-nya. Ya. Karena kan kita kalau menggeser kurva supply-nya itu gitu kan ya, berarti kan kita akan menambah kuantitasnya gitu ya, menambah kuantitasnya nih dari sini ke B. Nah, jadi kita bisa menggeser kurva supply-nya ini menjadi geser sih gitu. Sehingga kan kalau ketika kita geser ke kanan, maka sebenarnya kan kuantitasnya itu Q2 itu dengan harganya penurunan. Nanti adanya namanya di titik B. Nah, jadi sebenarnya kalau kita hamil lagi di titik B inilah sebenarnya yang equilibrium optimumnya. Sedangkan di titik A ini sebenarnya adalah titik marketnya ataupun swastanya gitu ya. Nah, jadi ketika kalau ini terjadi, jadi artinya kalau kita bisa menggeser kurvanya itu kan karena kayak ya tadi karena dia eksternal positif, jadi kita harus menyediakan produksi yang lebih banyak dan karena permintaannya meningkat. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi itu bukan seperti itu. Nah, itu kan ibaratnya hanya kayak gambarannya aja. Nah, sebenarnya gambar yang pertama itu di titik Q1. Nah, tapi seharusnya kita bisa mencapai ke Q2 ini, istilah seperti itu. Nah, jadi kayak ada yang under production-nya gitu. Kita menghasilkan Q1, padahal seharusnya kita yang harus dipenuhin gitu, yang harus dipenuhi itu Q2. Ataupun kita sebenarnya masih bisa mencapai Q2 ini loh, tapi kenapa kita hanya nyampe di Q1 aja gitu. Nah, makanya nanti ada dead cost. Jadi ada kesejahteraan yang nggak tercapai. Seperti itu sih sebenarnya gambaran untuk soal nomor A dan bagian B. Bagian bagian ID. Jadi cenderung kurang optimalnya karena apa? Karena sebenarnya kita bisa mengoptimalkan gitu ke titik B ini gitu kan, ke titik B ini, sehingga nanti tapi ya harus kita, tapi kenyataannya kita masih diproduksinya di titik A ini di Q1 gitu. Jadi ada yang belum sejahteranya itu belum tercapai gitu, karena kan data itu kayak penghilangan ataupun ya kurangnya kesejahteraan gitu. Makanya nanti ada istilahnya kayak subsidi seperti itu. Jadi untuk mencapai gitu, karena kan kalau kita bilang tadi tuh ya yang memproduksi eksternal positif tadi itu seperti minyak tadi tuh harusnya diberi kayak apa namanya? Ya kompensasi supaya dia bisa lebih semangat lagi untuk menemukan tambang-tambang lagi gitu kan, sehingga makin banyak lagi ya perusahaan-perusahaan yang untuk mengolah minyak tadi gitu. Seperti ini sih gambarnya. Baru di sini dikatakan bahwa jelaskan dan berikan contoh 3 faktor yang mendukung penyediaan barang publik oleh swasta. Nah, ini jadi kita ketemu lagi. Nah, kalau untuk penyediaan barang publik oleh swasta, sebenarnya ya ini ada kalau nggak salah di PPT atau di buku yang pertama itu perbedaan permintaan individu terhadap kepentingan publik. Nah, beberapa individu lebih peduli dari lainnya atau some individual care more than other. Jadi penyediaan swasta dimungkinkan ketika beberapa individu memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap barang publik. Jadi kan kalau kita berbicara tentang barang publik itu biasanya kan pemerintah. Nah, jadi seandainya permintaan akan barang publik ini tuh kayak tinggi banget gitu kan, nah kan karena nggak mungkin kan dibiayain oleh pemerintah sendiri. Nah, jadi artinya mereka ataupun pemerintah meminta bantuan gitu dari pihak swasta untuk membantu menyediakan barang publik. Jadi sebenarnya kalau kebanyakan pun ya nanti bengkak gitu ya biayanya. Kalau dikasih ke swasta semua pun kadang swasta ini pun nggak kurang maksimal gitu dalam mengolah, bisa aja nanti dia jelek lah ataupun dia menggunakan barang biaya dengan sangat tinggi seperti itu. Jadi kan kita banyak tuh yang barang publik itu yang kayak sebenarnya beda gitu ya. Kadang misalnya sediakan dong halte di sini, padahal di beberapa daerah nggak ada haltenya gitu kan, ataupun tempat istirahat pun ataupun taman di sini, padahal di tempat lain tuh nggak butuh taman. Jadi kan beda-beda gitu ya. Artinya permintaan individu tuh berbeda-beda. Yang kedua ada altruism, adalah kepedulian individu yang menghargai manfaat dan biaya orang lain dalam membuat pilihan konsumsi mereka. Nah, kalau di sini tuh kayak ibaratnya tuh kayak
kadang kita gitu kan kayak ibaratnya ya kita berbicara di sini kan kayak kepedulian individu. Nah, kalau contohnya gitu kan kayak dia itu BEN itu tidak hanya peduli dengan biaya kembang api, tapi dia peduli juga dengan biaya yang ditanggung ataupun yang dikeluarkan oleh Jerry, sehingga ya si BEN mau meringankan biayanya si Jerry tadi. Sedangkan kalau yang warm glow atau cahaya hangat adalah model penyediaan barang publik, di mana individu peduli terhadap jumlah total barang publik dan kontribusi mereka terhadap barang publik tersebut. Nah, contohnya ini ibaratnya kalau di sini itu adalah dengan model tersebut, individu mungkin menyediakan barang publik lebih banyak dari yang ditetapkan. Hal ini mungkin disebabkan mereka memperoleh penghargaan dari pemerintah atau pujian dari masyarakat atau memperoleh manfaat psikologi. Nah, jadi kayak ibaratnya ada beberapa orang gitu kan yang apa ya namanya dengan sukarela gitu dengan ya mau gitu membangun ataupun menyediakan barang publik. Nah, di situ sebenarnya bukan hanya mungkin ya ada feedback lainnya, mungkin hanya kayak ada orang yang senang dipuji atau ibarat seperti itu. Jadi dia membuat kayak gitu supaya ada orang yang muji gitu ya pemerintah, ataupun kayak baik banget ataupun ya bagus banget ini sudah dibangun, terima kasih atau bla bla. Nah, itu contoh kayak uang glow gitu. Jadi kayak swasta bisa aja melakukan seperti itu, ya mungkin supaya dia kayak pemerintah mungkin nanti ke depannya bisa aja menjadi bisa bekerja sama, menjalin kerjasama kepada pihak swasta. Gitu. Nah, itu soal yang kedua bagian B. Nah, bagaimana swasta mengatasi masalah free rider dalam penyediaan barang publik. Nah, kalau free rider sendiri kan, teman-teman, di sini kan kalau kita berbicara tentang free rider itu kan. Nah, free rider itu kan adalah individu ya, individu yang mendapat keuntungan karena menggunakan atau konsumsi suatu barang atau jasa, akan tetapi dia tuh nggak ada kontribusi atas biayanya gitu, tidak mau berkontribusi. Nah, sehingga kalau kita bilang bagaimana cara mengatasinya gitu kan ya. Nah, berarti di sini adalah swasta dapat mengatasi free rider problem jika faktor sebelumnya terjadi. Contohnya itu swasta dapat melakukan pemungutan atau iuran kepada masyarakat dengan imbalan aktivitas yang akan diberikan swasta tersebut. Atau jika tidak ada ketiga hal di atas, pemerintah akan membantu dengan memberikan penyediaan modal. Jadi ya sebenarnya ya kita nggak tidak bisa menjadi free rider seharusnya gitu ya. Pertama kita mengkonsumsi barang itu ya kita harus mengeluarkannya. Jadi ya bisa tadi dengan melakukan pemungutan. Jadi ya ketika dia mengkonsumsi ataupun menggunakan fasilitas ataupun barang publik tadi, ya harus ada bayar iuran ataupun bayarnya ya ada pemungutan ya bisa ditagih seperti itu. Nah, kalau di sini tuh bisa ada contoh bahwa swasta bisa mengatasi free rider problem dengan penyediaan barang publik adalah sebuah bisnis yang bernama BID. Nah, di mana itu Business Improvement District. Nah, itu menyediakan jasa keamanan pribadi dan sanitasi lokal. Nah, jadi kalau bisnis itu tuh karena sebanyak 84 masyarakat setuju untuk bergabung dan membayar biaya. Sebab dengan adanya BID ini kejahatan menurun karena menjadi bersih dan menarik. Jadi ada kayak dia memberikan free rider itu kayak ya kita bisa memberikan kayak ya bantuan ya sumbangan iuran gitu ya untuk menciptakan keamanan kita gitu ya kan, karena ya balik lagi gitu ya, kalau kita mengkonsumsi ataupun menggunakan manfaat, iya kita harus mau juga mengeluarkan biaya gitu, jangan hanya kayak kita memanfaatkan tapi tidak mengeluarkan biaya. Itu kan kayak kita kayak ya mau enaknya aja seperti itu. Oke, mungkin untuk soal nomor 2 seperti itu.